Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan seluruh isi langit dan bumi untuk kita semuanya. Menjadikan matahari, bulan, bintang-bintang, hujan, kemudian bumi dengan tumbuh-tumbuhannya yang tadi sudah dibaca oleh Qori wasamai wa thariq wa ma adraka ma thariq dan seterusnya. Kemudian juga telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW ke tengah-tengah kita semuanya untuk membacakan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Membacakan ayat-ayatnya, mensucikan kita semuanya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan ilmu dari kitab dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh sebelum itu dalam kesesatan yang nyata. Pada pagi hari ini kita sampai pada bab 55 tentang keutamaan menjauhkan diri dari kesenangan duniawi untuk beribadah atau zuhud, anjuran tidak berlebihan dalam hal duniawi, dan keutamaan miskin. Sebelumnya, mari kita tadaburi ayat-ayat Allah yang dipilih dalam kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan dunia. Yang pertama surat Yunus ayat 24. Innama masalul hayatid dunya kamain anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi dan seterusnya. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman di bumi. Jadi dunia ini seperti pohon, ya, seperti tanah yang disiram oleh air kemudian tumbuh pepohonan. Apakah pepohonan itu akan selama-lamanya? Ternyata tidak. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanam-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh. Kemarin, demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Jadi ini dari Al-Quran. Di dalam surat Yunus ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dunia itu seperti pepohonan yang disiram air kemudian tumbuh, mengeluarkan buah-buahan, dimakan oleh manusia, dimakan oleh ternak, dan setelah itu akan tua dan mati atau akan ditimpa oleh angin sehingga hancur. Maka kita bisa saksikan kebenaran ayat ini, tidak seorang pun di antara kita yang kekal dan abadi di muka bumi ini. Ya, makanya kalau kita jalan masuk ke perumahan, ada rumah yang dijual, ada rumah yang tidak dirawat, karena orang tuanya sudah meninggal, mungkin anak-anaknya juga pada pergi semuanya, dan akhirnya hancur. Kemudian surat Al-Kahfi 45 sangat terkenal, ini wadrib lahum masalal hayati dunya kamain anzalnahu minas sama'i fakhtalata bih. Jadi seperti itu, mirip dengan surat yang tadi. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia adalah sebagai atau seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini yang terakhir, ini
Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Dan adalah Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal, yang soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi kita seringkali berharap nanti amal soleh kita dari anak-anak kita. Sehingga harta kita habis untuk membiayai anak. Itu bagus-bagus saja, tetapi harus ada amal-amal yang bagi kita, apakah itu zakat, infak, dan sedekah harus kita kerjakan. Karena ketika kita meninggal dunia, kita ditemani oleh tiga. Yang pertama keluarga kita menghantarkan, kemudian harta kita, dan yang ketiga adalah amal. Ya. Yang kedua, yang dua-dua, yaitu keluarga dan harta, itu balik ke rumahnya, ke rumah kita. Yang tertinggal bersama kita, tinggallah amal kita. Maka mari kita belanjakan harta kita, waktu kita, untuk banyak beramal negeri akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, ini yang sangat terkenal juga, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kamasali ghaisin anjabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu, firman Allah qala ta'ala, i'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia adalah laibun walahun, hanyalah permainan yang melalaikan atau permainan dan senda gurau, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan terhadap banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Wafil akhirati, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kecuali kesenangan yang menipu. Jadi, kalau kita garis bawahi, dunia itu adalah la'ibun walahun. Permainan yang melalaikan atau permainan dan senda gurau. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terbawa oleh permainan dunia, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh orang-orang yang tertipu dengan dunia adalah Korun. Ya. Korun dipermainkan atau diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang digambarkan dengan apa kunci-kunci perbendaharaannya, kunci-kunci gudangnya sangat berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Ya, kemudian dia mengatakan, hada min ilmi indi. Aku seperti ini karena ilmu yang ada padaku. Sombong, lupa kepada Allah SWT. Maka ditenggelamkan Allah ke dalam tanah. Kemudian ada juga yang diuji dengan dunia dengan jabatan, yaitu Fir'aun. Fir'aun malah mengaku Tuhan. Akhirnya Fir'aun maupun Korun seperti pohon yang tadinya mengeluarkan buah-buahan, kemudian sombong, ternyata hancur. Sekarang sudah tidak ada, sudah pada mati semuanya. Ya sudah jadi mumi, ya, Korun ditenggelamkan ke bumi. Dan kita juga seperti itu. Kalau kita ngelihat bapak kita, kakek kita dahulu luar biasa. Bekerja, kemudian menikah, kemudian berumah tangga, membiayai kita. Sekarang mulai keriput, jalannya repot, kemudian akhirnya meninggal dunia. Nah, yang harus waspada yang dari Allah, di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jangan sampai kita tidak mendapatkan ampunan Allah di akhirat. Karena itu
Allah senantiasa mengingatkan kita semuanya yang sedang tinggal di dunia. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian surat Al-Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kalau dilanjutkan kul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Jadi merupakan fitrah ketika kita cinta pada dunia, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian senang dengan dunia, yang laki-laki senang dengan wanita, yang wanita senang dengan laki-laki, itu merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah memerintahkan pada kita untuk bisa memanage rasa senang kita dengan menahan hawa nafsu sehingga kita menjadi ahlul jannah. Karena itu di dalam surat An-Nazi'at, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faida ja'atit tamatul kubro yauma yatadzakarul insanu masa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amman toho wa asarul hayatad dunya fa inal jahima hiyal ma'wa. Siapakah yang akan masuk neraka adalah orang yang melampaui batas dan yang mengutamakan dunia. Wa amman khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang akan masuk surga adalah orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, yaitu Allah yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha mencatat, Maha mengirim para malaikat di kanan kiri kita, Raqib dan Atid. Kemudian menahan hawa nafsu, fa inal jannata hiyal ma'wa. Semoga kita menjadi ahlul jannah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat kelima, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq fala takhuranakumul hayatud dunya wala yahuranakum billahil ghurur. Ini peringatan dari Allah. Ternyata ada dua godaan terhadap manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah setan, penggoda yang luar biasa. Jadi hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi setan, ya. Allah berfirman dalam surat At-Takasur, sangat terkenal dan semuanya hafal, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kala saufa ta'lamuna tsumma kala saufa ta'lamun kala law ta'lamuna ilmal yaqin dan seterusnya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk dalam kubur. Janganlah begitu. Jadi jangan sampai kita bermegah-megahan sehingga melalaikan perintah-perintah Allah. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui sampai 2 kali. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Jadi silahkan bekerja untuk mendapatkan harta, tapi belanjakan harta fi sabilillah agar kita fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64 ya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tiadalah dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, sama senada dengan Al-Hadid 20, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Jadi wa inna darul akhirata lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Jadi Allah yang maha pandai, yang maha mengetahui, yang punya dunia, yang punya akhirat, yang punya langit, yang punya bumi, yang punya surga dan neraka, mengingatkan kita semuanya. Dan tiadalah dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Jangan sampai kita ketipu. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Jadi kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Makanya doa kita ketika Idul Fitri, Ja'alna
jadikan kami ya Allah minal aidin wal faizin. Faizin itu Allah kemukakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Yaitu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kita sampai pada hadis pertama setelah ayat-ayat Al-Quran yang diambil atau disitir di dalam Riyadhus Shalihin. Hadis ke-457. An Amri ibnu Auf, dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah, ini bukan Ubayyah, Ubaidah bin Al-Jahroh ke Bahrain untuk mengambil pajak perlindungan, lalu ia kembali dengan membawa harta dari Bahrain. Kaum Ansor mendengar kedatangan Abu Ubaidah, ya, jadi telah mengambil uang dari masyarakat Bahrain, lalu mereka bersegera ke masjid untuk sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah selesai sholat, beliau berlalu, lalu kaum Ansor menghampiri beliau. Rasulullah SAW tersenyum ketika melihat mereka, kemudian bersabda, "Aku menduga kalian mendengar bahwa Abu Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain." Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah," di kaum Ansor. Lalu ia bersabda, bergembiralah dan harapkanlah hal yang menggembirakan kalian. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, tapi aku mengkhawatirkan dunia dibentangkan kepada kalian seperti dibentangkan kepada umat sebelum kalian. Dan kalian berlomba-lomba mencari dunia seperti mereka berlomba-lomba. Lalu dunia membinasakan kalian seperti mereka dibinasakan dunia. Muttafaq alaih. Jadi, subhanallah ya, cinta pada harta itu suatu fitrah, tetapi iman dan ketakwaan bisa mengendalikan. Jadi boleh saja kita cinta pada dunia. Mereka para sahabat pun pada berkumpul mendatangi Rasulullah ketika Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain. Tetapi informasi dari Rasulullah untuk kita semuanya, kebanyakan orang ketika miskin kita bersaudara, ketika kaya ternyata bermusuh-musuhan. Jadi bergembiralah, atau demi Allah bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, tapi aku mengkhawatirkan dunia dibentangkan kepada kalian seperti dibentangkan kepada umat sebelum kalian. Jangan sampai ketika miskin kita sodakoh infak, kita silaturahim, ketika kaya kita nggak silaturahim lagi, dan bahkan tambah kikir setelah kaya. Jadi kita mesti waspada dengan hadis ini, jangan sampai menimpa diri kita, ya, ketika miskin, ketika sedang kekayaannya pas-pasan atau tidak sangat kaya, kita rajin sodakoh, tapi begitu kaya, pikirnya bukan main karena Ustaz, sepertinya audionya terputus, Ustaz. Bagi para jemaah mungkin bisa ditunggu sebentar ya, untuk Ustaz bisa menghubungkan kembali.
Masuk, audionya masih di mute, Ustaz. Bahwa bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, tapi aku mengkhawatirkan dunia dibentangkan kepada kalian seperti dibentangkan kepada umat sebelum kalian. Dan kalian berlomba-lomba mencari dunia seperti mereka berlomba-lomba, lalu dunia membinasakan kalian seperti mereka dibinasakan dunia. Hadis ke-458 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW duduk di atas mimbar sedangkan kami duduk mengitari beliau. Ia bersabda, sungguh di antara hal yang membuatku khawatir terhadap kalian sepeninggalku, yaitu kemilau dunia dan keindahannya yang kalian dapatkan dari negeri-negeri yang kalian akan taklukkan. Muttafaq alaih. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kenyataan sehari-hari. Ya. Banyak orang yang mungkin pendapatannya biasa-biasa saja, tetapi rajin infak dan sodakoh. Dan banyak orang yang sangat kaya, malah tambah kikir dan tidak infak dan sodakoh. Saking cintanya mengumpulkan dunia, seolah-olah dunia akan mengekalkannya. Semoga kita tidak termasuk yang demikian. Kita orang yang diberi kekayaan, terus bersyukur seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku Allah SWT. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, 459, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia terasa manis dan indah berwarna hijau dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian khalifah di dunia. Jadi manusia adalah khalifah di dunia. Ia ingin melihat bagaimana kalian beramal. Maka bertakwalah kepada Allah dalam keduniaan dan bertakwalah kepada Allah terhadap tanggung jawab kepada istri. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan sampai kita melalaikan tanggung jawab kita kepada istri ketika dunia menghujani atau berlimpah pada diri kita. Ya. Jangan sampai kita terperosok dalam kehidupan apa berfoya-foya, kemudian bahkan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji dengan kekayaan. Tapi hendaklah kita memperhatikan, silahkan bersenang-senang di dunia, tapi hendaklah senantiasa mengumpulkan bekal untuk akhirat dan terutama tanggung jawab kepada keluarga. Hadis 460 dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, ya Allah, tiadalah kehidupan yang hakiki, melainkan kehidupan akhirat. Muttafaq alaih. Allahumma la aisha ila aisul akhirah. Ya, tidak ada kehidupan yang hakiki, melainkan kehidupan akhirat. 461 dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bersabda, seorang mayat, ya ini tadi sudah saya kemukakan, jadi yatba'ul maita salasah. Seorang mayat akan diikuti tiga hal. Yang pertama adalah ahluhu, ya, keluarganya. Yang kedua adalah wamaluhu, hartanya. Yang ketiga wa'amaluhu, amalnya. Dua, kembali, kata Rasulullah. Dan satu yang tinggal. Keluarga dan hartanya kembali, sedangkan yang tinggal adalah amalannya. Muttafaq alaih. Jadi kalau kita mengingat ibu dan bapak kita yang sudah di alam kubur, yang menemani mereka semuanya hanyalah amal-amal mereka. Anak-anaknya bisa jadi amal ketika dia ingat dan mau mendoakan kedua orang tuanya. Kalau tidak ingat, berarti tidak mendapatkan. Jadi yang harus diharapkan adalah amal-amal pribadi kita di samping mensukseskan anak-anak kita di dalam kehidupan dunia. Muttafaq alaih. Karena itu al-malu wal banun zinatul hayati dunia wal baqiyatus solihat khairun. Jadi yang lebih baik adalah amal-amal pribadi di samping amal-amal apa membangun kesuksesan anak-anak. 462 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat dihadirkan penduduk dunia. Jadi hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Yang paling senang tapi ia menjadi penduduk neraka. Jadi orang yang mewah banget di dunia kemudian dimasukkan ke dalam neraka.
Dicelupkan sekali ke dalam neraka, kemudian dikatakan kepadanya, "Hai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kesenangan? Apakah pernah engkau merasakan kesenangan?" Maka ia berkata, "Tidak, demi Allah ya Rob." Lalu dihadirkan, ini kalimatnya sampai sini aja. "Tidak, demi Allah ya Rob." Itu jawaban orang yang paling mewah di dunia ketika dimasukkan ke dalam neraka, dia sudah lupa semua kemewahan di dunianya. Pernah nginep di hotel yang paling mahal, lupa semua. Pernah berbahagia, bersenang-senang, lupa semuanya. Karena itu lam yalbasu ila asyatan au duhaha. Dan bahkan ketika kita bangun dari kubur, masuk ke padang mahsyar, tidak merasakan seperti kecuali seperti orang yang bangun di waktu sore atau di waktu duha, waktu pagi. Lalu sebaliknya sekarang, dihadirkan manusia yang paling melarat di dunia, tetapi ia menjadi penduduk surga. Kemudian ia dicelupkan ke dalam surga sekali celup. Lalu dikatakan kepadanya, "Hai anak Adam, pernahkah engkau melihat kemelaratan? Apakah pernah engkau melihat merasakan kesulitan?" Ia berkata, "Tidak ya Allah. Demi Allah, tidak sekalipun aku pernah merasakan kemelaratan dan tidak sekalipun aku pernah melihat kesulitan." Hadis riwayat Muslim. Jadi, sengsaranya, begitu beratnya ujian menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa bayangkan penduduk Palestina, penduduk Gaza mempertahankan akidahnya, dibom, kemiskinan, menahan lapar, kemudian dia syahid, maka ketika nanti dimasukkan ke dalam surga ditanya, "Apakah kamu merasakan sakitnya ketika dibom?" Mereka akan mengatakan, "Tidak ya Rob, demi Allah. Tidak sekalipun aku pernah merasakan kemelaratan dan kemiskinan, dan tidak sekalipun aku pernah melihat kesulitan." Demikian sabda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak ada apa-apanya penderitaan di dunia bila dibandingkan dengan kenikmatan surga nanti di akhirat. Tidak ada apa-apanya. Dan sebaliknya yang mewah-mewah, bersenang-senang, ya. Pamahilil kafirina amhilhum ruwaida. Beri tangguh barang sebentar. Nanti setetes air pun tidak akan dikasih. Hadis 463 dari Al-Mastaurid bin Shaddad. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini perbandingan dunia. Ya. Jadi, ma dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum usba'ahu fil yam fal yanzur biyarji'. Jadi perbandingan dunia dengan akhirat seperti orang yang mencelupkan jarinya, ya, meletakkan sebuah jarinya di lautan. Jadi telunjuknya dicelupkan ke dunia, ke dalam air laut. Kemudian diangkatlah jarinya itu, perhatikan. Ya. Fal yanzur, perhatikan. Sebanyak apa air yang dibawa oleh jari tersebut. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa perbandingan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat seperti orang yang mencelupkan ujung jarinya ke laut, diangkatlah jarinya, maka air yang menetes dari ujung jarinya itulah kenikmatan dunia dan lautan itu adalah kenikmatan akhirat. Dan ini juga seperti tertulis di dalam kitab Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Banyak orang sangat cinta pada dunia, padahal akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan kekal. Inilah yang tertulis dalam dalam kitab Musa dan kitab Nabi Ibrahim dan juga dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Maka jangan sampai melampaui batas, saking cintanya pada dunia, hanya untuk mengejar setetes air, kita lupa dengan kenikmatan lautan yang begitu banyak di akhirat kelak. Hadis ke-464, hadirin hadirat rahimakumullah, dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW melewati sebuah pasar, sedangkan manusia berdiri di kiri kanan Rasulullah. Lalu beliau melewati seekor bangkai anak kambing yang bertelinga kecil. Lalu Rasulullah mengambilnya dengan memegang telinga kambing tersebut. Kemudian ia bersabda,
Siapakah di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham? Para sahabat berkata, kami tidak mau ya Rasulullah. Sekalipun cuma-cuma, apa yang bisa kami manfaatkan dari bangkai tersebut? Kemudian ia bersabda, apakah kalian mau bangkai ini untuk kalian? Mereka berkata, demi Allah, andai pun dalam keadaan hidup hewan ini ada cacatnya, telinganya kecil, ya, maka apalagi ia menjadi bangkai. Maka beliau bersabda, demi Allah, sungguh dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai ini di sisi kalian. Hadis riwayat Muslim. Jangan sampai kita mengejar dunia sampai lupa dengan akhirat. Jadi dunia itu sangat-sangat menjijikan bila kita tidak mampu memanage dengan sebaik-baiknya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wabtahi, kejarlah kehidupan akhirat, jangan lupakan dunia. Jadi dunia itu adalah sarana prasarana untuk kebahagiaan akhirat. Bima ataqallu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah berjalan bersama Nabi SAW di daerah Harra, pinggiran Madinah. Kami menghadap ke arah bukit Uhud, ia bersabda, hai Abu Dzar, aku berkata, aku jawab panggilanmu ya Rasulullah, labbaik. Ia bersabda, saya tidak terlalu gembira memiliki emas sebesar bukit Uhud ini. Berlalu 3 hari sedangkan aku hanya punya 1 dinar kecuali sesuatu yang kusimpan untuk membayar hutang. Kecuali jika aku mempunyai emas seperti Uhud. Aku menginfakkannya untuk hamba-hamba Allah. Begini dan begini. Beliau mengisyaratkan tangannya ke sebelah kanan, kiri, dan belakang. Kemudian sambil berjalan beliau bersabda, sesungguhnya orang yang banyak memiliki dinar, mereka adalah orang yang sedikit pahalanya di hari kiamat, kecuali orang yang menginfakkan hartanya begini dan begini. Beliau mengisyaratkan tangannya ke sebelah kanan, kiri, dan belakang. Sedangkan orang yang berbuat seperti itu hanya sedikit. Kemudian ia berkata kepadaku, tetaplah di tempatmu, jangan beranjak hingga aku datang. Lalu beliau menembus kegelapan malam hingga ditutupi oleh kegelapan, kemudian aku mendengar suara keras. Aku merasa khawatir ada seseorang yang berbuat jahat kepada Nabi SAW. Maka aku ingin untuk mendatangi beliau, tapi aku ingat sabdanya. Tetaplah di tempatmu, jangan beranjak hingga aku datang. Maka aku tidak beranjak hingga beliau datang. Aku berkata, sungguh mendengar suara, sehingga aku khawatir. Ia bersabda, apakah engkau mendengarnya? Aku berkata, tentu. Ia bersabda, itu adalah Jibril yang datang kepadaku. Ia berkata, siapa yang mati dari umatmu dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya ia masuk surga. Aku berkata, sekalipun ia pernah berzina dan mencuri. Ia bersabda, sekalipun ia berzina dan mencuri. Muttafaq alaih. Teks hadis ini berasal dari Bukhari. Jadi ini hadis sangat penting tentang akidah ya. Man mata min ummatik la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Jadi orang yang pernah bersyahadat insya Allah akan masuk surga walaupun dia pernah berzina, pernah mencuri dan lain-lain kesalahan-kesalahan yang ada asal tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mati man mata dari umatmu ya, min ummatik dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun niscaya ia masuk surga. Ia berkata sekalipun ia pernah berzina dan mencuri, ia bersabda sekalipun ia berzina dan mencuri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penyayang pada kita semuanya. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim.
Wahai Rasulullah, sampaikan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Pernah berzina, pernah membunuh, pernah korupsi, pernah segala macam. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikian juga ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Semoga Allah Tuhanmu menutup kejelekan-kejelekan kamu wa yudkhil lakum jannah dan memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi orang yang mau bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah janjikan akan ditutup sayiat kejelekan-kejelekannya nanti di akhirat dan juga akan dimasukkan ke dalam surga. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai kita semakin tua tidak ingat Allah, tidak memperbaiki kehidupan kita dengan taubatan nasuha. 467. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam hal keduniaan dan jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atasmu, maka hal tersebut lebih pantas agar kalian tidak menghinakan nikmat Allah terhadap kalian. Jadi dalam hal harta, lihatlah ke bawah supaya kita bisa bersyukur atas nikmat Allah kepada kita. Dalam hal ilmu, lihatlah ke atas agar kita bersemangat untuk bisa berlomba mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Teksnya berasal dari Muslim. Dalam riwayat Bukhari, bila salah seorang di antara kamu melihat kepada orang yang diberi karunia lebih dalam harta dan bentuk fisik, hendaklah ia melihat kepada orang yang di bawahnya. Jadi ketika kita miskin, lihatlah ternyata ada orang yang lebih miskin dari kita, sehingga kita bisa bersyukur. Kita sakit, lihatlah banyak orang yang penyakitnya lebih banyak dari kita. Kita bisa menengok saudara kita yang sedang sakit, menengok rumah sakit ada di UGD, banyak sekali orang yang sedang menderita. Sehingga kita bisa bersyukur walaupun mungkin kita sedang diuji oleh Allah dengan sakit. 468, kita sampai 470 aja nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW dia bersabda, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian yang terbuat dari wol, celaka hamba kain jika diberi ia senang dan jika tidak diberi ia marah. Jadi kita boleh pakai itu dirham dinar tetapi jangan sampai kalau kita tidak diberi marah. Jadi orang yang hamba dinar, hamba dirham adalah orang-orang yang berebut dunia sehingga melampaui batas. 469 dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, aku melihat 70 orang ahli sufah. Tidak seorang pun di antara mereka yang memiliki sorban. Mereka hanya memiliki kain sarung atau jubah. Mereka mengikat ujung kain sarungnya di lehernya. Di antara mereka ada yang kainnya hanya sampai ke betis dan di antara mereka ada yang kainnya sampai ke mata kaki. Lalu ujung kain tersebut sering mereka pegang dengan tangan khawatir auratnya kelihatan. Hadis riwayat Bukhari. 470 terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata Rasulullah SAW bersabda, dunia laksana penjara bagi orang beriman dan laksana surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Demikian kajian kita pada pagi hari ini tentang zuhud, tentang dunia dari Al-Quran maupun hadis sampai hadis ke-470. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan ke hadis 471. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita berterima kasih kepada Ustadz Hasim Darwi atas penyampaian materinya. Mungkin untuk acara selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand atau kalau tidak bisa tidak memungkinkan bisa di chat di kolom chat. Silakan tambahkan atau pertanyaan saya persilakan. Itu Mas Lutfi, silakan. Baik, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas materi kajian pada hari ini.
Saya ingin bertanya Ustadz terkait materi hari ini. Jujur saya punya kenalan Ustadz, Ya, orang yang bahasanya itu secara harta itu apa ya? Mungkin bukan secara harta, ya secara harta itu kurang gitu Ustadz. Namun kurangnya itu karena dia itu bukan karena dia berusaha, tapi karena malas. Nah, ketika saya ingatkan gitu Ustadz, dia itu malah menggunakan dalil-dalil yang tadi Ustadz sampaikan gitu, kayak tadi. ya begitu Ustadz. Itu kira-kira gimana Ustadz cara untuk mengingatkannya Ustadz? Ya, jadi mengingatkannya ya kita baca para sahabat Rasulullah SAW. Jadi mereka itu miskin atau mereka pas-pasan atau kekurangan bukan karena dia tidak bisa kaya. Mereka adalah orang-orang kaya. Tetapi menginfakkan hartanya visabilillah. Coba perhatikan saja. Siapakah Abu Bakar Siddiq? Apakah orang miskin? Orang kaya. Dia punya kebun korma. Dan bahkan bisa memerdekakan Bilal. Jadi hadis-hadis tadi menggambarkan kepada kita semuanya, silahkan mencari harta, silahkan jadi orang kaya, tapi gunakan kekayaannya untuk jihad visabilillah. Begitu. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi Mas Lutfi dia salah memahami kalau begitu. Jadi jangan dikira hadis-hadis tadi membuat kita malas, bajunya satu saja seperti kaum sufah, bukan begitu. Tapi jadilah seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, Utsman bin Affan, Ali, seterusnya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, kemudian memiliki kekayaan, kekayaannya dibelanjakan. Bahkan untuk membeli mata air yang diinfakkan untuk masyarakat Madinah. Demikian Mas Lutfi. Jazakallah. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Makanya perlunya pengajian seperti ini, supaya nggak salah tafsir. Jangan sampai pagi-pagi santai-santai saja, skripsi nggak selesai-selesai, karena sudah cukup. Silakan. Izin Ustadz. Ya, silahkan. Assalamualaikum Nahdlatul warahmatullahi Adawiyah. wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin melihat fenomena ya dari yang pertanyaan yang pertama tadi juga. eh, saya melihatlah di lingkungan saya sendiri saja. Jadi di lingkungan saya sendiri yang ibaratnya secara finansial maupun pekerjaan bagus. Eh, tetapi kita lihat pada saat sholat berjamaah. Saya kadang terpikir seperti ini, bahwa semua manusia ini adalah sama di mata Allah, yang membedakan hanya adalah iman, iman kita. Jadi terkadang saya melihat bagaimana ya, ada juga terbetik seperti ini. Bagaimana kadang-kadang yang kita secara finansial kita terlihat mereka tidak berada, tetapi pada saat sholat saya Masya Allah bahwa mereka yang punya pekerjaan misalnya hanya tukang sampah, tukang pentol, bakso keliling, mereka bisa mengimami di mana makmumnya adalah orang-orang yang secara finansial dan pekerjaan bagus. Ada dosen, ada pengusaha, maupun kontraktor dan lain sebagainya yang dari kelihatan kehidupan mereka dari rumahnya saja jauh lebih lebih bagus dan lebih mewah, tetapi mereka tunduk dan patuh pada imam yang secara finansial dan kelihatan di masyarakat mereka adalah orang yang tidak berpunya. Jadi kadang-kadang berpikir, Masya Allah, artinya pada saat uh, momen-momen yang kita menghadap Allah, justru mereka lah yang memiliki derajat yang tinggi. Jadi itu mungkin mengingatkan kembali kepada kita bahwa artinya harta benda di dunia ini memang benar titipan Allah.
dan ternyata orang yang secara kelihatannya secara finansial berbeda stratanya di masyarakat, ternyata begitu sholat terlihatlah betapa mulianya mereka, derajatnya jauh lebih tinggi dari kita yang ada makmum sebagai makmum ini di mata Allah atau di hadapan Allah. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan beramal soleh. Seperti penanya Mas Lutfi tadi, kita nggak boleh malas-malasan karena tidak punya amal soleh. Bagaimana kita akan memberi kalau kita tidak punya uang? Bagaimana kita akan menasehati kalau kita tidak punya ilmu? Ya kan? Bagaimana kita akan menjadi imam kalau kita tidak punya hafalan dan tidak paham agama? Ya kan? Seperti itu. Jadi kita diperintahkan untuk itu semuanya, bekerja, beriman dan beramal soleh, dan bahkan watawasobil haq, watawasobil sober, menasehati dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan kesabaran. Jadi itulah orang yang beruntung seperti itu. Nah, kemudian tentang rizki, tadi ada orang yang kaya dan orang yang miskin, itu sudah Allah nyatakan. Allah yabsutu rizqa ulima yasha wa yaqdir. Allah itu melapangkan rizki kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan rizki pada orang yang Allah kehendaki. Tidak berarti ketika kita sudah bekerja keras tapi pendapatannya pas-pasan, itu adalah suatu kesalahan kita. Bukan. Memang Allah jadikan kita orang yang tidak mampu. Sebaliknya, ada orang yang bekerja jadi kaya raya, konglomerat. Ya, saya punya seorang sahabat, bukan profesor, bukan doktor, nggak kuliah mana-mana, tapi dia punya bisnis yang luar biasa. Luar biasa kayanya. Bisa bantu masjid, infaknya saja 1,6 miliar. Subhanallah. Kita-kita yang profesor dokter paling bantu 1 juta paling banyak. 500.000. 500.000. Atau 100.000. Bahkan cuma 50.000. Tapi memang dia kalau menyumbangnya 1,6 berarti kira-kira tabungannya berapa? Bisa puluhan miliar. Nah, jadi yang dinilai di hadapan Allah itu bukan besar kecilnya angka, tetapi landasan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita jadi orang miskin, tapi sudah bekerja keras, yang utama sudah bekerja keras, berusaha, berpikir, ya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah iri dan dengki terhadap orang yang kaya. Yang dikutuk oleh Islam adalah ketika menjadi orang kaya, diberikan dunia, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah tidak mau sholat begitu, Mbak Rabiatul. Tidak mau mengaji, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau memahami agama, dan bahkan malah sombong, apalagi sampai mau membantu masjid, tambah kikir, tambah menghitung-hitung hartanya. Padahal seperti tanaman tadi, seperti pohon, memang sekarang lagi kaya, sebentar lagi akan selesai. Memang sekarang sedang menjabat, sebentar lagi akan selesai. Jadi ketika kita bisa mengambil pelajaran, maka ingatlah Allah ketika kita sedang menjabat, sedang kaya raya, sedang sehat, dan yang seperti minggu yang lalu, hendaklah kita senantiasa bisa menangis. Ya, jangan sampai menangis kita ketika sedang sakit, sedang miskin, sedang melarat. Ketika kaya, sombong dan bangga diri. Demikian jawaban saya untuk Rabiatul Adawiyah. Jadi ketika kita kaya, jangan merendahkan orang. Ketika kita miskin, tidak berarti sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ada lagi Mas Irfan? Mungkin untuk satu lagi kan. Satu lagi silahkan. Kalau misalnya, ya, kalau mungkin tidak ada bisa ditutup. Tidak ada ya? Kita cukupkan sampai di sini. Marilah kita tutup dengan memohon kehadirat Allah SWT untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat, dan diberi kekuatan untuk senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam beraktivitas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana inna nas'aluka ridhoka wal jannah jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaina wa azwajina wa dzurriyyatina wal malaikatu yadkhuluna alaina min kulli bab. Salamun alaina bima sabarna fa ni'ma uqbadar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang berkumpul di tempat ini ingin mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Dan kami ingin berkumpul di dalam Jannatul Adlin bersama ibu dan bapak kami, kakek nenek kami yang soleh dan soleha, dan juga anak cucu kami, keturunan kami selama-lamanya. Dan para malaikat masuk dari semua pintu. Min kulli bab, salamun alaina, keselamatan bagi kami atas kesabaran kami di dunia, dan inilah akhir yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.